Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Oleh karenanya pada Jumat kita kali ini menyentakkan kita semua untuk menyadari bahwa perlunya umat Islam memahami tentang isu-isu kebangkitan Islam. Karena kebangkitan Islam itu sudah bermula semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah, dan perwujudan kebangkitan itu adalah ketika sudah berada di Madinah. Nah, oleh karena itu proses Makkiyah dan proses Madaniyah tidak boleh tidak harus dilewati. Artinya Makkiyah adalah bagaimana ketauhidan itu menonjol pada diri kita, dan proses Madaniyah adalah proses di mana kita bisa melaksanakan syariat Islam secara benar. Maka Jumat kali ini bahasan kita adalah akar kebangkitan. Karena Islam ini semakin ditekan, itu semakin nampak aslinya. Bagaimana ketika di Swedia, Denmark, dan negara-negara semisalnya membakar Al-Quran karena dianggap itu adalah kebebasan menurut Perdana Menterinya, maka dilakukanlah perlawanan dan perlawanan di seluruh dunia. Karena umat Islam saat ini sudah berjumlah 1,7 miliar. Sisa berbeda sekitar 500 juta kalau tidak salah dengan Kristiani. Itu terus meningkat. Dan yang dijamin akan meraih kemenangan itu adalah Islam. Dan itu harus kita yakini betul. Nah, bagaimana untuk bisa sampai kepada kemenangan ini? Maka akar kebangkitannya harus kita pahami. Nah, sekarang Indonesia itu banyak sekali takut dengan istilah khilafah misalnya. Semakin orang menyerang khilafah, semakin orang yakin dan penasaran bahwa ada kekuatan di balik khilafah itu. Karena ini idenya Allah, programnya Allah, konsepnya Allah untuk membuat dunia aman adalah konsep ini. Kan dari awal memang itu adanya bangsa ini, dan itu tidak bertentangan dengan dasar negara kita seperti khutbah Jumat kita minggu lalu. Tidak ada pertentangan di sana. Nah, untuk menuju ke sana, akarnya apa? Akar kebangkitan itu apa? Yang pertama, akar kebangkitan itu adalah haqqa tilawah. Haqqa tilawah itu artinya benar bacaannya, benar pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh nabi dan rasul, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke permukaan bumi ini, termasuk Adam, yang diperkenalkan adalah tilawah. Tilawah itu adalah mengenalkan benda-benda, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus kepada kaum buta huruf seorang rasul di antara mereka. Banyak mengatakan ba'atsa itu adalah membangkitkan. Dialah Allah yang mengutus. Nabi adalah seorang buta huruf. Bagaimana supaya Nabi ini bangkit dan membawa kebenaran dengan cara yang benar sampai kepada tingkat meraih kemenangan adalah yatslu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Itu disebut dengan tilawah. Spesifiknya itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah hanya bisa dikenal melalui tilawah. Ini jelas. Maka banyaklah membaca. Al-Quran itu dibaca untuk lebih kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi bacaan kita di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi pula muru'ah dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di sisi makhluknya. Maka kebenaran hakiki hanya bisa dan bisa diperoleh dengan tilawah. Tilawah itu dibagi dua. Tilawah atau ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Terus tilawah itu membaca apa yang tertulis dan membaca apa yang didiktekan. Yang tertulis adalah Al-Quran, yang didiktekan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Ulangi kembali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tilawah. Di dalam tilawah itu berbicara tentang pengenalan. Dan yang harus kita kenal pertama dalam hidup ini adalah Allah. Kalau kita kenal Allah, insya Allah Dia tidak pernah melarang orang ke masjid. Kalau dia kenal Allah secara benar, mendorong orang untuk membaca Al-Quran. Kalau dia membaca Allah secara benar, mendorong mereka untuk bersaudara. Kalau mereka membaca Allah dengan cara yang benar, dia pasti bagaimana menghidupkan kepemimpinan. Kalau dia sudah berbicara kepemimpinan secara benar, itulah khilafah sesungguhnya. Itu yang pertama. Kemudian pada ayat berikutnya, setelah tilawah adalah wa yuzakkihim, adalah untuk mensucikan mereka. Artinya orang tidak hanya dikenalkan Allah, tapi bagaimana cara mensucikan itu. Mensucikan itu pendekatan dua, adalah mensucikan secara individu dan mensucikan secara kelompok. Ini kalau kita jelaskan akan cukup panjang, namun poin-poin penting saja yang harus ada pada diri kita supaya terasa kekuatan daripada hak tilawah itu. Wa zakihim, membersihkan atau mensucikan mereka, jiwa-jiwa mereka, otak-otak mereka, pergaulan-pergaulan mereka, fisik mereka harus dibersihkan. Konsepnya apa? Konsep Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'allimun kitabul hikmah, mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Jadi ajarkan, itu yang disebut dengan taklimah, mengajarkan keilmuan kepada mereka supaya mereka tidak salah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Dan ada lagi di situ bingkai hikmah, harus penuh dengan hikmah. Nah, kalau ini tidak dilakukan secara benar, atau perjalanan kita kebangkitan ini tidak dilalui melalui tilawah, tazkiyah, ta'limah dan tadiyah, maka Allah mengatakan wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Artinya kalau orang tidak mengikuti konsep ini, pasti dia sesat, pasti sesat. Maka rumus inilah harus diikuti untuk kebangkitan itu. Itulah hak tilawah. Kemudian yang kedua adalah hak tuqati. Nah, ini yang kedua. Kebangkitan itu akarnya adalah benar takwanya. Sekarang perkembangan Covid kita saat ini itu sudah mencapai 180.000 dan meninggal sudah 7.000. Yang positif ya, yang meninggal itu sudah 7.550. Hari ini perkembangannya menanjak.
Satu hari adalah 3.350 saat ini. Tapi memang tidak bisa dibandingkan India, karena India itu satu hari bisa positif 80.000 orang. Itu di India. Bahkan di tetangga rumah sebelah, S nomor 4, ada yang positif. Dia minta maaf dan dia tidak akan kemana-mana selama 14 hari. Ini realita. Nah, bagaimana semua ini bisa dicabut? Adalah haqqa tuqati. Harus benar takwanya. Sebab kalau orang bertakwa itu kan dijamin juga melalui mimbar ini kan, haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun, wajahidu fil haqqa jihadi, juga pada ayat-ayat berikutnya. Tapi berkaitan menyangkut masalah takwa itu dijamin, diberikan jalan keluar, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Jika penduduk sebuah negeri wal anal qur'aman wattaqau la fatahna al barakati minas samai wal ar, jika penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dari jurusan atas dan jurusan bawah. Jadi tidak ada ketakutan sedikit pun. Rumah Allah tetap dipelihara dan dijaga. Ibadah-ibadah yang tetap kita pelihara sebagaimana mestinya. Walaupun mungkin juga terbebani oleh masker-masker ini, tapi intinya kita adalah orang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Itulah haqqa tuqati. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah haqqa jihadi. Benar jihadnya. Kenapa dia tuh Nabi hidup? Itu kewajiban di antara sahabat itu, setiap 1 bulan wajib berangkat berperang, supaya suasana spirit ini tumbuh terus. Kenapa para pengasuh terus mengingatkan melalui asrama, melalui mimbar-mimbar masjid ini, supaya anakku semua tetap menjaga protokol ini. Bukan kita takut dengan penyakit ini, dengan virus ini, karena kita sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga tidak dilarang untuk bertawakal. Dalam artian bertawakal itu adalah kau maksimalkan usaha manusia ini dulu, hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad inilah yang harus mewarnai hidup kita, supaya tetap kita spirit untuk menegakkan kalimat Allahu Akbar dan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Fattabini ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh muslimun. Sidang Jumat yang mulia, sebelum khutbah kedua ini kita tutup dengan doa bahwa dalam 1 bulan sampai kepada bulan ini, sampai kepada bulan Desember yang akan datang, akan kita lewati atau kita ikuti pilkada serentak. Dan buat kita sebagai umat Islam harus mengambil peran untuk memilih pemimpin yang cinta kepada Islam, cinta kepada Quran, cinta kepada masjid, dan cinta kepada rakyat. Kita tidak boleh memilih pemimpin yang justru
membuat kita takut kepada Allah, takut dekat masjid, dan takut anak-anak kita hantarkan untuk menghafal Al-Quran. Maka isyarat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, alladzina makkannahum fil ard wa qamus shalah wa atuz zakah. Sesungguhnya orang-orang yang diteguhkan kedudukannya di permukaan bumi ini, artinya untuk menjadi pemimpin, yang pertama adalah mereka mendirikan sholat. Nampak bahwa dia mendirikan sholat, tidak samar-samar mereka mendirikan sholat, apalagi tidak mendirikan sholat. Wa aqamus shalah. Kemudian yang kedua adalah watuz zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Artinya ketika mereka menjadi pemimpin dan bahkan untuk melewati masa-masa kepemimpinan itu, mereka punya kepedulian yang tinggi untuk memperhatikan masyarakat dan menggunakan zakat itu sesuai dengan porsinya. Gak boleh digunakan lain-lain, apalagi kalau celengan-celengan ini juga mau dijadikan untuk infrastruktur, ini kan sangat berbahaya sekali. Kemudian yang ketiga adalah mereka menegakkan amar ma'ruf. Dia tidak pernah takut dengan kebenaran disampaikan, bahkan dia dukung. Dan mereka juga mencegah kemungkaran, bersama-sama mencegah kemungkaran. Dan ujungnya adalah wa ilallai akibatul umur, dan seluruh urusannya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berhak untuk kita pilih pada pilkada serentak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita bangkit dan terus bangkit untuk memenangkan pertarungan ini, sehingga damailah dunia ini dengan Islam yang kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhamdulillah al amwat innaka sami'un qaribun mujibud fayaqadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.